Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak Nikmatus Solihah. Iya, alhamdulillah, tepat sekali waktunya on time. Saya kasih waktu dulu ya, biar bisa bicara sebentar ya Mbak. Gimana Mbak kabarnya? Kok suaranya nggak bisa ya? Suaranya nggak bisa. Pakai headset bisa Mbak? Nah, alhamdulillah. Iya, saya juga baik juga. Eh, Teman-teman yang lain mana ya? Kok belum ada yang datang? Sambil nunggu teman-teman yang lain ya, Mbak ya? Iya, belum ada yang masuk nih. Ini saya coba dulu speakernya Mbak Nima terus biar nanti Mbak Nima bisa masuk suaranya ya. Kok nggak bisa-bisa ya? Oke, sambil menunggu yang lain, mungkin saya akan perkenalkan diri saya dulu atau mungkin teman-teman sudah tahu ya siapa saya gitu kan. Oke, yang pertama perkenalkan Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Miftarina Dikriana. Saya lulusan Universitas Sunan Giri Surabaya. Jurusannya Islamic Studies, Pendidikan Agama Islam. Insya Allah ini ya sesuai dengan jurusan saya dan bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, um, sambil menunggu yang lain, mungkin gimana kalau kita bisa mulai pelan-pelan aja ya Mbak ya? Karena waktunya kan kita 60 menit. Jadi kita bisa sambil share nanti biar teman-teman kalau ada pertanyaan bisa bertanya gitu. Kalau nanti Mbak Nema mau mau tanya bisa mengacungkan tangan yang di situ ada ikonnya ya. Atau nanti bisa ketik chat aja di sininya bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam untuk siswa KPC angkatan 2. Terima kasih. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bab pertama yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa kita akan ada dua materi, yang pertama tentang jamak qashar dan yang keduanya sholat sunnah lainnya ya kalau nggak salah insya Allah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang sholat jamak terlebih dahulu di pertemuan pertama. Nanti di pertemuan kedua kita akan jamak lebih detail tentang jamak qashar. Jadi apa sih perbedaannya sholat jamak dan jamak qashar? Mungkin teman-teman yang lain sudah pernah melaksanakannya, namun uh, ya kita perlu kaji lagi ya, kita perlu pelajari lagi supaya kita benar-benar detail gitu. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, apa sih pengertian dari sholat jamak seperti itu? Nah, pengertiannya sholat jamak ialah mengumpulkan dua sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu sholat. Nah, dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Alhamdulillah Mbak Jasmine datang. Selamat datang Mbak Jasmine. Nah, bisa langsung gabung ya. Nah, sebenarnya Islam itu mudah gitu.
kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat, walaupun sholat itu ada 5 waktu. Nah, untuk itu kita perlu ketahui kemudahannya itu di mana. Salah satunya adalah sholat jamak. Ketika kita bepergian, kita boleh melaksanakan sholat ini. Namun, ada syarat-syaratnya. Selamat datang, Mbak Santi Putri. Iya, oke, bisa lanjut ya. Jadi, sampai di sini pengertiannya jelas ya. Sholat jamak itu adalah mengumpulkan. Oh, Mbak Jasmine ini namanya Mbak Erni Mamiati ya. Oke. Jadi untuk sholat jamak itu adalah mengumpulkan dua sholat yang dilaksanakan dalam satu waktu. Nah, sholat yang boleh dijamak itu apa saja? Nah, sholat yang boleh dijamak itu adalah sholat duhur dan dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Nah, cuman ada 4 sholat itu yang boleh dijamak kayak gitu. Waalaikumsalam Mbak Santi. Mbak Siti nomor 52 ya hadirnya. Oke. Sambil menunggu yang lain kita pelan-pelan aja. Jadi sekarang kita masih membahas tentang pengertian sholat jamak seperti itu. Nah, yang baru datang bisa baca sendiri sedikit tentang pengertiannya. Insya Allah ini lebih simple, namun bisa dimengerti. Adapun dalilnya, dalil sholat jamak itu dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau takhirkan sholat duhur ke sholat asar. Kemudian beliau turun berhenti untuk menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau sholat duhur dahulu. Kemudian baru beliau naik kendaraan. Nah, berarti intinya sholat jamak ini berdasarkan dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa sholat kita itu boleh dikumpulkan menjadi dalam satu waktu karena perjalanan kita gitu kan. Namun ada ketentuannya tentunya. Nah, syarat-syarat dan ketentuannya bagaimana? Kita pelajari pada slide selanjutnya. Oke. Oh, syarat dan ketentuan. Kok enggak muncul ya di sini ya? Sebentar ya. Kenapa? Enggak ada. Ini kan ada kan? Enggak, masih nggak ada. Aku lihat di sini bisa. Bisa. Sebentar ya, teman-teman semua. Maaf ini ada apa namanya tidak muncul di Wisik, jadi saya lihat file yang asli aja. Jadi sebentar. Sambil menunggu slide-nya tadi ya, saya baca. Miss, kalau misalkan aku jamak sholat duhur dengan asar, padahal bukan dalam perjalanan, itu gimana? Sah atau tidak? Misalkan repot dengan kerjaan. Baik, ini pertanyaannya saya skip dulu. Kita pelajari dulu. Setelah itu kita bahas satu persatu. Gimana Mbak? Bisa ya? Tidak apa ya? Nah, oke. Oke, sip. Ini ketentuannya. Jadi ketentuannya adalah
apabila kita apa namanya, pada saat sedang melakukan perjalanan. Ups, maaf ya. Emang nggak bisa. Oke, syarat dan ketentuannya yaitu pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80.640 km. Nah, ini seperti saya pernah melakukan ini itu Surabaya Magetan. Jadi rumah saya itu Magetan. Ketika saya perjalanan ke Surabaya waktu saya kuliah dulu, itu saya jamak karena apa namanya, jarak tempuhnya 80.000 km, sama halnya kurang lebih 6 jam seperti itu. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Jadi intinya sholat jamak itu dilakukan apabila perjalanan jauh, ya kan? Dan satunya lagi perjalanan yang dilakukan untuk bertujuan baik. Intinya kan perjalanan kan dari dua poin ini. Oke, selanjutnya apabila kita sakit atau dalam kesulitan. Tuh, selanjutnya apabila sakit atau dalam kesulitan ya. Ini. Kemudian yang keempat, sholat yang dijamak adalah sholat daan atau tunai, bukan sholat kodok. Jadi ada kan sholat yang ketika kita tidak bisa melaksanakannya itu namanya sholatnya dikodok atau diganti. Seperti itu. Kemudian berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Jadi kita sebelum melaksanakan sholat itu kita membaca niatnya itu. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini sedikit jawaban dari pertanyaan Mbak Santi tadi. Namun kita akan jelaskan lebih detailnya nanti ya. Gimana kalau kita lanjutkan dulu seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam sholat jamak. Jadi sholat jamak itu ada dua macam. Yang pertama itu jamak takdim dan yang keduanya itu jamak takhir. Apa sih maksudnya? Seperti itu kan. Nah, untuk selanjutnya kita pelajari satu persatu. Jamak takdim adalah sholat jamak. Nah, ini ada. Satu, yang pertama jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Nah, jelas ya. Jadi, melaksanakan sholat yang dilaksanakan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu. Dua sholat fardu itu digabungkan, dilaksanakan dalam satu waktu, yaitu sholat fardu yang pertama. Contohnya, ini ada sholat duhur dan asar, dilaksanakan pada waktu duhur. Ya, jelas ya. Kemudian, demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Jadi intinya kalau takdim itu adalah mengumpulkan sholat yang dilaksanakan di awal atau sholat fardu yang di awal, seperti itu. Nah, lalu ini ada cara melaksanakan sholat jamak takdim itu bagaimana? Ini adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama. Jadi melaksanakan yang pertama dulu, sholat fardu yang pertama itu sholat duhur kan tadi ya misal, kemudian melanjutkan sholat yang kedua. Jadi yang pertama dilaksanakan di awal, yang keduanya juga dilaksanakan setelahnya. Kemudian berniat jamak takdim. Nanti kita pelajari niatnya di selanjutnya. Dan mengerjakannya berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Misal udah sholat gitu kan, habis itu kita tinggal kemana dulu gitu, atau kita ngobrol dulu, misal ada teman, itu yang tidak diperbolehkan gitu ya. Selanjutnya setelah selesai melaksanakan sholat duhur, langsung melaksanakan sholat asar. Ini maksudnya begitu. Begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. Jadi jelas setelah duhur langsung melaksanakan sholat asar. Setelah sholat itu misal maghrib sama isya juga sama, sholat maghrib dulu kemudian sholat isya. Itu ya, jelas ya. Oke, jika ada pertanyaan dicatat dulu.
nanti kita bahas di akhir. Oke, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh niatnya. Jadi niat sholat jamak takdim ini ada contoh sholat duhur dan asar. Nah, yang pertama ini niat sholat duhur jamak takdim dengan sholat asar. Kedua sholat dilakukan pada waktu duhur. Jadi kan jelas ya tadi kalau sholat takdim itu dilaksanakan di awal di sholat fardu yang pertama. Jadi kedua ini sholat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu duhur. Namun niatnya itu berbeda dengan sholat biasanya. Ini ada contoh sholat niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri ada'an lillahi ta'ala. Nah, yang ada al ini ketika kita melaksanakan sendiri bisa ada al lillahi ta'ala. Apabila kita melaksanakan jamaah bisa menjadi ma'al asri makmuman lillahi ta'ala. Mungkin kita udah pernah ya belajar ini ya. Jadi insya Allah ini mudah buat teman-teman semua. Yang artinya bisa belajar sendiri. Aku sengaja sholat fardu duhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian, nah ini kan sholat niatnya sholat duhur. Duhur arba'a rakaatin majmu'an ma'al asri. Nah yang ini dibalik. Kalau yang ini dibalik, niat sholat asar jamak takdim dengan duhur, namun dilaksanakan dengan duhur. Jadi jelas ya, kita melaksanakan dua sholat di satu waktu namun dengan niat yang berbeda seperti biasanya. Nah ini yang perlu kita ketahui adalah niatnya. Ini ada usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ma'ad duhri ada alillahi ta'ala. Jadi yang pertama sholat 4 rakaat dulu sholat duhur, setelah itu melaksanakan lagi 4 rakaat sholat asar dengan menambahkan biasanya sholat fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilah qiblat Allah taala gitu kan. Kita menambahkan majmu'an ma'ad duhri. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, sama ada alillahi ta'ala ini perlu diketahui kenapa? Karena kadang-kadang kita sholatnya sendiri kan. Nah, kalau misalkan kita sholatnya jamaah, kita tinggal mengganti ini. Oke, jelas ya. Saya kasih tanda warna lain deh, biar jelas. Oke. Nah, sampai di sini. Oh, ada satu lagi. Jadi ada lagi nih, niat sholat jamak takdim. Contoh lagi, sholat maghrib sama sholat isya dijamak dalam satu waktu. Contoh nih, niat sholat maghrib jamak takdim dilaksanakan pada waktu maghrib. Nah, maghrib ini dijamak sama isya kan? Oke, dijamak sama isya dan dilaksanakan pada waktu maghrib karena takdim itu harus dilaksanakan di awal gitu. Nah, niatnya bagaimana? Usolli fardal maghribi salata rakaatin majmu'an ma'al isya'i jamak takdimi ada Allah Ta'ala. Nah, ini kenapa berbeda dengan yang pertama? Jadi, kalau yang tadi pertama kan majmu'al ma'al isya'i. Ini aja kan yang di atas ada Allah Ta'ala. Ini ada tambahan sedikit. Jadi ada beberapa yang ada beberapa pendapat tuh yang menyampaikan ada jamak takdimi, ada yang langsung ada Allah Ta'ala. Jadi memang apa ya berdasarkan imam kita itu ada 4 kan yang berpendapat seperti itu. Jadi monggo mau dipakai yang mana, ini contoh aja seperti itu. Terus ini ada lagi yang sholat isya. Jadi kan ketika kita sholat maghrib ini maghribnya seperti ini sholat isyanya juga sama. Cuman usolli fardul isya'i. Nah, ini yang isya ini usolli fardul isya'i kan di depan. Kalau yang ini maghribi kan. Nah, maghribi. Sekarang yang ini majmu'an ma'al maghribi. Nah, sama ini jamak takdimi lillahi ta'ala. Ada lillahi ta'ala. Jadi sama. Nanti teman-teman bisa mencatat sendiri ya untuk ini. Nanti slide-nya akan saya share di grup kita. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman karena kita masih ada waktu yang cukup ya untuk itu.
Nanti setelah itu kita akan bahas tentang jamak takhir. Kita pelajari satu persatu dulu jamak takdim. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oh, terlalu cepat ya, maaf, maaf. Eh, oke, Mbak Dian, nggak apa-apa. Nanti biar dikasih tahu ya. Hari ini kita pelajarannya seperti ini. Selamat datang Mbak Sri Rahayu, Mbak Novi, Indah. Maaf ya, ini ada kesalahan teknik ini. Nggak bisa muncul di sininya. Namun kita bisa pakai yang tadi ya. Jadi niatnya seperti itu. Langsung saja kita ke pertanyaannya Mbak yang tadi ya. Kalau ada teman-teman yang mau tanya, silahkan angkat tangan ya Mbak ya. Mungkin terlalu cepat, bisa yang ditanyakan tadi yang mana yang belum jelas seperti itu. Sambil menunggu teman lain yang bertanya, kita jawab pertanyaannya Mbak Santi dulu ya. Miss, kalau misalkan aku jamak sholat duhur dan asar padahal bukan dalam perjalanan, itu gimana, sah atau enggak? Misalkan repot dengan kerjaan. Nah, tadi kan sudah ada syaratnya kan ya. Oh, ini ada yang bertanya nih, siapa nih? Oh, iya ya. Bentar. Ini Mbak Nikmatus Solihah mau tanya. Kita satu-satu ya, Mbak ya. Kita selesaikan dulu yang jawab. Kita jawab dulu dari Mbak Santi. Mana tadi pertanyaan? Nah, ini. Tadi kita kembali ke syarat yang tadi. Syarat untuk apa namanya? Oh, bukan di sini, maaf. Bentar. Syarat. Nah, tadi jelas ya, yang pertama ketika perjalanan jauh, kemudian ketika perjalanan yang dalam tujuan baik. Jadi kalau kita berjalan, intinya yang 2 poin ini adalah perjalanan. Namun yang ketiga adalah sakit atau dalam kesulitan. Nah, sekarang kita jelaskan. Maksudnya sakit dalam kesulitan itu bagaimana? Ya, mungkin kita kesulitannya mungkin seperti ini. Misalkan kalau misalkan kita sakit kan mungkin karena kita kesulitan untuk mengambil wudhu gitu ya. Atau kita sulit untuk kena air itu karena susah gitu ya, nggak boleh gitu kata dokter, misal itu diperbolehkan. Atau dalam kesulitan. Nah, dalam kesulitan tuh yang bagaimana? Kita kembali ke pertanyaannya Mbak Santi. Seandainya Mbak Santi itu tadi melaksanakan sholatnya itu dalam kesulitan, atau intinya ya saya kurang tahu keadaannya di rumah seperti apa, apakah memang kesulitannya itu eh, apa namanya, pekerjaannya itu harus continue, tidak bisa ditinggalkan atau bagaimana, maka kalau berdasarkan syarat tadi itu diperbolehkan karena kesulitan kan. Namun kalau karena kita nggak mau repot karena pekerjaan kita banyak seperti ini, jadi kita jadikan satu. Nah, itu yang perlu kita pahami bahwa sebenarnya memang ada kemudahan kan untuk sholat itu, kita laksanakan sholat itu memang ada kemudahan dengan menjamaknya dalam satu waktu. Namun alasannya harus sesuai dengan yang disampaikan tadi. Apabila kesulitan mungkin uh, kesulitannya mungkin karena ya saya kurang tahu, mungkin ada karena pekerjaannya masak mungkin ya, terus kemudian nanti kena apa kayak gitu. Ya nanti yang tahu alasan detailnya itu Mbak Santi. Namun teman-teman yang lain juga, misal ketika dalam melaksanakan pekerjaan itu kalian merasa kesulitan untuk sholat, kesulitan untuk berwudu, atau kesulitan untuk melaksanakan ibadah, saya kira insya Allah Allah maha mengetahui kayak gitu kan. Jadi uh, wallahu alam, karena tergantung niat kita juga dan keadaan gitu kan. Kalau menurut saya sih, selama kita dalam kesibukan itu benar-benar kesulitan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau karena kita mungkin karena supaya tidak meninggalkan pekerjaan kita gitu ya, itu ya ya nanti dipertimbangkan lagi ya. Kan sekarang udah tahu, kalau kemarin mungkin belum tahu, nggak apa-apa. Kan sekarang kita udah belajar nih, udah ngerti kan syarat-syarat yang benarnya seperti apa. Berarti nanti direvisi lagi ya Mbak ya. Nah, makasih Mbak Santi, pertanyaannya bagus deh.
Nah, selanjutnya. Oh, oke, kita lanjut ke Mbak Santi dulu ya. Majikan kalau aku sholat itu. Ah, ini berarti kan intinya gimana? Kesulitan kan? Nah, itu yang maksud saya kondisinya seperti apa. Jika memang kondisinya itu memang tidak memungkinkan kita melaksanakan ibadah tersebut, itu berarti diperbolehkan karena kita kesulitan gitu kan dan membahayakan diri kita. Itu tergantung kondisi kita, kondisi dan keadaan kita bagaimana itu loh. Yang tahu kan cuma jenengan ya mungkin. Jadi kita kalau melaksanakan sholat jamak itu benar-benar harus tahu syaratnya. Karena kita udah belajar ya, kecuali mungkin kemarin-kemarin karena belum belajar, insya Allah Allah maha mengetahui, jadi insya Allah bisa sah. Namun jika kita sudah belajar dan apa namanya, misal kondisinya tidak seperti ini, kita bisa revisi atau bagaimana ya supaya sholat saya ini syah kayak gitu. Sayang kan kita sholat berat-berat, maksudnya sholat satu hari 5 kali, namun tidak syah, itu kan ketika kita meninggal itu kan eman kalau ibadahnya tidak diterima seperti itu. Baik, gimana Mbak Santi? Masih ada pertanyaan atau bagaimana? Ya, sama-sama Mbak Santi, semoga bermanfaat ya. Nah, itu intinya kalau untuk Mbak Santi, karena memang kondisinya seperti itu, bisa insya Allah. Oke, yang selanjutnya, oke, yang untuk Mbak Novi kita skip dulu, kita ke pertanyaannya Mbak Nimatus Solihah. Nah, Mbak Nimatus Solihah tadi mana ya pertanyaannya ya? Sholat jamak itu bisa diselangi dari wirid atau tidak? Nah, mungkin setelah sholat itu biasanya kita berdoa dulu kan biasanya ya. Namun tadi kan disampaikan. Oke, kita kembali lagi ke syaratnya tadi ya. Jadi kayak gini. Nih cara melaksanakannya. Sholat jamak takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama lalu yang kedua. Berniat jamak takdim dan mengerjakannya berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Jelaskan? Tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Sampai di sini paham? Jadi, kalau berdasarkan penjelasan ini ya, intinya kalau kita mau sholat jamak, kita langsung lanjut dulu. Mungkin berdoa nanti setelah kita selesai sholatnya. Karena kita ada dua ibadah yang dalam satu waktu gitu kan. Jadi dianjurkan untuk menyelesaikan sholatnya dulu, setelah itu baru bisa berdoa atau wirid. Itu akan lebih tenang insya Allah. Gitu Mbak Nikmatus Solihah. Bagaimana Mbak? Sudah jelas atau masih ada pertanyaan lain? Oke, paham Wis. Terima kasih. Selanjutnya kita ke pertanyaannya Mbak Novi ya. Novi Alfirmansyah ini laki-laki atau perempuan? Maaf ya kalau saya salah panggil. Ini. Oh, cewek. Ya benar berarti Mbak Novi ya. Nih ada pertanyaan yang mungkin beliaunya mana sih tadi? Bentar ya, kita baca dulu pertanyaannya. Ini, kalau kita tidak menjalankan sholat karena tidak diperbolehkan, tapi kita menjalankan puasa itu sah atau tidak, Miss? Nah, oke, ini pertanyaan yang bagus. Jadi kalau misalkan kita pertanyaan yang pertama ya, kalau tidak menjalankan sholat diperbolehkan karena tidak diperbolehkan, itu sebenarnya bisa disiasati. Ingin tahu caranya? Jadi saya pernah mendengarkan tausiahnya Yahya Buya
Buya Yahya. Buya Yahya pada waktu itu saya di Masjid At-Taqwa Toyon. Beliau menyampaikan bahwa sebenarnya sholat itu mudah bagi kita walaupun kita sulit untuk mengerjakannya. Waktu itu beliau menyampaikan bahwa ketika kita itu gini, ulama dahulu itu pandai-pandai. Pandai bagaimana? Beliau tidak menjamak sholatnya. Namun beliau melaksanakan sholat itu di dalam kereta, hanya sekedar duduk dan membaca bacaan sholatnya, kemudian dia hanya mengangguk-anggukkan, gerakannya tidak sempurna pada waktu itu, kemudian uh, intinya beliau melaksanakan sholat di situ dengan baca bacaan sholat dengan sempurna. Kemudian ketika di rumah itu beliau fokus kepada keluarganya. Jadi intinya para ulama itu, orang-orang terdahulu yang disampaikan oleh Yahya Buya itu tidak ingin waktunya dengan keluarga itu tersita gitu. Jadi beliau melaksanakan sholat itu di jalan itu. Dan yang saya ambil di situ bahwa Allah jadi gini, kita sholat dimanapun dengan kondisi mungkin kita gerakannya tidak sempurna, bahkan benda-benda yang di samping kita itu akan bisa menjadi saksi kita nanti ketika amalan kita itu ditimbang, atau ketika kita kan ada kan amalan yang pertama dipertanyakan itu adalah sholat gitu kan. Jadi yang paling utama, ibadah yang paling utama adalah sholat. Jadi kalau saran saya, bagaimanapun kondisinya tetap diusahakan. Misal karena memang kondisinya tidak memungkinkan, katakanlah seperti tadi Mbak Santi, waktunya kan digabung gitu ya. Misal dijadikan satu jamaah takdim tadi di awal atau zuhur, itu kan waktu istirahat. Gak usahlah melakukan, menurut saya coba dikerjakan tanpa melakukan gerakan sempurna, cuma semua bacaannya dibaca dengan sempurna. Dan ketika misal di kamar gitu ya, itu benda-benda yang di kamar kita itu akan menjadi saksi kita ketika nanti kita akan di mizan atau akan ditimbang amalan kita di hari akhir besok kayak gitu. Nah itu tausiah yang pernah saya dengarkan sih. Namun teman-teman juga bisa melihat atau mendapatkan sumber lain dari berbagai tausiah. Nanti akan saya share beberapa video yang insya Allah semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ya sekedar kayak tausiah gitu. Jadi teman-teman dapat sumber sholat jamak itu seperti apa itu dari berbagai sumber. Jadi tidak dari saya sendiri kayak gitu. Baik, dari situ bagaimana Mbak? Oh, ada lagi sebentar. Yang tentang puasa ini ya, yang Mbak Novi ya. Tapi kita menjalankan puasa, puasa tersebut sah atau tidak? Nah, kalau puasa itu kan amalannya udah lain lagi, ibadah lain lagi. Selama kita sholat ibadahnya puasa itu tidak melanggar atau tidak kita puasanya itu sempurna seperti yang di syarat-syaratnya puasa atau tidak melanggar dari hal-hal yang membatalkan puasa, insya Allah diterima. Namun yang kita bicarakan di sini adalah sholat ya. Kalau bisa Mbak Novi sesulit apapun dicoba dulu dengan cara yang tadi saya sampaikan, bahwa dari Yahya Buya, tausiahnya Yahya Buya itu seperti itu. Saya ingat banget waktu itu. Nah, mungkin itu sedikit sharing. Kemudian kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, sama gimana Mbak Novi dengan jawaban saya tadi, mungkin ada yang kurang jelas mungkin. Ini ada sharing juga dari Mbak Senti nih. Berusaha meyakinkan meski itu susah, kita terus berusaha dan berdoa. Betul, insya Allah Tuhan akan mendengar apa yang kita butuhkan. Memang benar sekali. Nah, ya memang seperti itu Mbak Santi. Jadi uh, yang disampaikan Yahya Buya pun seperti itu. Kondisi kita seperti apapun, kalau kita sudah melaksanakan gitu ya, itu insya Allah akan tenang hidup kita. Oke, Mbak Novi, kayak sudah paham ya.
Ini ya, bagus ini sharingnya Mbak Santi ini. Ya memang karena apa ya, kita harus eh punya apa ya, prinsip lah istilahnya. Jadi walaupun sesulit apapun, kalau kita sudah pernah mencoba itu akan lain. Mbak Amung, oke, nggak bisa hadir karena gangguan sinyal. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ada izin dari teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semua udah hadir di kelas saya ya. Ya ini baru pertama kali. Ini Mbak Ayu juga baru datang nih. Selamat datang. Oh alhamdulillah banyak sekali. Ternyata ada 7 orang. Maaf ya teman-teman. Soalnya ini slide-nya tidak sempurna. Tidak seperti yang saya bayangkan. Namun tidak apa-apa. Kita bisa menggunakan slide saya yang asli. Sehingga kita bisa merubahnya. Nah, oh begini teman-teman semua. Jika teman-teman itu ada problem atau ada masalah, kita kan ada grup kan di Islamic Studies angkatan 2 gitu ya. Oh, ini ada permintaan dari Mbak Ayu. Miss, ntar PPT-nya di-share ya. Oke, nanti insya Allah setelah selesai pelajaran, kita akan share lagi video debutnya, video kita yang malam ini, pelajaran sama PPT-nya nanti akan saya share untuk teman-teman semua. Ya, sama-sama semoga bermanfaat ya. Oh ya, tadi kita lanjutkan. Kita ada grup kan di angkatan 2 Islamic Studies. Jika teman-teman ada masalah tentang mungkin tentang Islamic Studies ya, dan dalam kehidupan sehari-hari, saya welcome jika nanti teman-teman membuat mungkin semacam pertanyaan di situ sehingga akan membantu teman-teman yang lain yang tidak tahu, kita bisa diskusi di situ. Misal seandainya kayak pertanyaannya Mbak siapa tadi? Mbak Novi itu di-share gitu misal. Miss bagaimana kalau misalkan kondisinya seperti ini gitu. Nah, itu akan menjadi bahan diskusi kita. Jadi semua orang, semua teman-teman di situ akan terlibat dan uh, apa? Melatih kita semua untuk beropini. Karena begini ya sebenarnya untuk angkatan 2 itu kan udah hampir angkatan 3. Selain itu, teman-teman kan ya mungkin ingin kan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti universitas terbuka atau UT nanti ketika kembali ke Indonesia. Nah, itu salah satunya cara mereka belajar itu dengan diskusi seperti itu. Saya pengen teman-teman juga mulai membuka pikirannya seperti open minded kayak gini. Misal dari penjelasan saya, Miss saya nggak setuju dengan seperti ini, saya pernah dari ustadz saya kayak gini. Nah, itu bisa menjadi sharing. Jadi kita bisa bertukar apa ya ilmu. Kita bisa sharing ilmu yang teman-teman dapatkan. Itu akan kita share dari untuk teman-teman semua. Dan saya pun juga sama. Saya juga dapat ilmu baru. Kita sama-sama belajar lah di sini ya. Nah, oke. Baik. Kita akan lanjutkan karena tadi baru sampai jamak takdim. Semoga teman-teman sampai di sini udah jelas. Kalau misalnya pun belum jelas nanti bisa bertanya lagi di grup ya. Baik, kita lanjutkan ke jamak taksir sekarang. Nah, jamak taksir itu tadi kan kita jamak takdim udah jelas ya. Sholat jamak yang dikumpulkan dalam satu waktu dan dilakukan di awal. Gitu. Sekarang kita ke jamak takhir. Apa sih jamak takhir itu gitu? Ini jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu kedua. Nah ini kedua atau yang terakhir. Jadi kalau yang tadi itu di awal atau di sholat yang pertama, kalau ini dua sholat fardu yang digabungkan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Contoh nih, sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Nah, ini kebalikannya ya sama yang tadi ya. Oke. Jadi, takhir itu akhirnya artinya itu akhir. Kalau takdim itu awal. Ingat-ingat ya. Kemudian contoh lagi, sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya.
Ini bedanya takdim dan takhir itu seperti ini. Sekarang tata caranya bagaimana laksanakannya gitu kan. Ini ada sholat jamak takhir tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama. Nah, boleh melaksanakan sholat pertama baru melakukan sholat kedua atau sebaliknya. Jadi kalau yang sholat takdim itu diwajibkan sholat yang pertama dulu. Maksudnya bagaimana? Ketika sholatnya kita kan sholat duhur sama asar dijamak kan? Itu duhur dilaksanakan dulu, setelah duhur baru asar karena kita laksanakannya di awal. Kalau di akhir itu kita boleh sholat asar dulu baru sholat duhur, atau sholat duhur dulu baru sholat sholat asar itu boleh. Nah, ini contoh lagi. Setelah selesai melaksanakan sholat asar, langsung melaksanakan sholat duhur. Itu boleh. Begitu juga setelah melaksanakan sholat isya, langsung melaksanakan sholat maghrib. Itu boleh juga. Ini kalau jamaknya sholat maghrib sama isya, atau sholat duhur sama asar, kayak gitu. Atau sebaliknya, ini kalau sholat duhur dilaksanakan langsung melaksanakan sholat asar, gitu ya. Atau yang sholat maghrib dan isya itu dilaksanakan maghrib dulu baru isya juga boleh. Jadi kalau ini tuh bebas, mau dilaksanakan yang mana dulu boleh aja, suka-suka dulu ya. Paham ya sampai di sini ya. Jadi memang ada perbedaan antara takdim dan takhir. Memang ini agak sedikit membingungkan, cuman insya Allah semoga teman-teman bisa memahami inilah gitu. Selanjutnya ini ada niatnya. Niat sholat jamak takhir itu seperti ini. Ini contoh sholat duhur dan asar di jamak takhir, ya kan? Maksudnya kedua sholat dilaksanakan memasuki sholat asar. Nah, niatnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim majmu'an ma'al asri. Jadi kalau ini insya Allah hampir sama dengan yang tadi. Terus kemudian yang sholat duhur dan sholat asyar yang dilaksanakan sholat asyar jamak takhir dengan duhur dilaksanakannya di sholat asar karena takhir. Itu fardhul asri ma'al majmu'an ma'ad duhri. Nah, jadi tetap 4 rakaat tapi dalam satu waktu. Gitu ya. Ya agak banyak sih memang. Tapi teman-teman bisa tanya nanti jika ada masih ada yang belum jelas. Sekarang oke, sudah clear? Nah, kita lanjutkan dulu. Nanti jika ada pertanyaan silahkan diketik di situ ya. Next, itu adalah contoh lagi nih sholat maghrib dan isya. Ini maghrib sama isya dilaksanakannya di waktu isya. Jadi niatnya pun ada dua, karena sholatnya kan dua. Gitu ya. Kalau untuk sholat yang pertama itu sholat maghrib dulu. Sholi fardhol maghribi salata rakaatin majmu'an ma'al asri ma'al isya'i. Nah, ini ada contoh lagi. Tadi kan di sana nggak ada jamak takhiri. Ini monggo mau dipakai yang mana. Insya Allah artinya sama aja. Cuman ini lebih jelas niatnya. Sholi fardhol isya'i arba'a rakaatin majmu'an ma'al maghribi jamak takhiri ada Allah Ta'ala. Kalau niat tuh sebenarnya tinggal kita rubah-rubah aja. Kalau kita sudah hafal satu, insya Allah mudah buat semuanya. Oke, sampai di sini jelas ya. Baik, ini sudah selesai materinya. Yang untuk bab pertama ini kita masih belajar tentang jamak ya. Nanti yang jamak khosornya insya Allah pertemuan kedua. Setelah itu nanti akan saya kasih tugas. Jadi untuk melihat seberapa
kemampuan teman-teman itu menangkap dari apa yang saya sampaikan hari ini, dan untuk mereview apa yang sudah kalian dapatkan dan kalian pelajari pada malam hari ini, maka ini ada tugas sedikit, menyaksikan video, nanti akan saya share di grupnya Islamic Studies, kemudian mencatat apa yang dijelaskan dalam video tersebut, dalam artian membandingkan ya, nanti ini nanti akan saya share. Kalau untuk jamaah khosor nanti menyusul ya, jadi sementara saya share, nanti deadline-nya masih lama, insya Allah akhir April. Kemudian setelah itu yang dicatat tadi, yang disampaikan dari video itu diketik di Microsoft Word, diberi nama masing-masing siswa, kemudian dikirim ke email saya. Setelah itu beres tugasnya gitu. Oke, dari sini nanti ini akan saya share, tenang aja teman-teman, jadi tidak perlu mencatat. Ini dari sini ada pertanyaan, silahkan, kita masih ada waktu 15 menit. Nah ini Mbak Novi, sholat subuh nggak boleh dijamak, benar apa salah Miss? Benar, sholat subuh kan tidak ada gandengannya gitu kan, mau sholat subuh digandeng sama isya, waktunya terlalu jauh gitu kan. Kalau subuh sama duhur juga sama, karena waktunya terlalu jauh sehingga tidak bisa. Aduh, yang bertanya offline deh. Tak apa-apa deh. Jadi intinya tidak bisa digabung, itu seperti itu, karena waktunya tidak bisa dalam waktu yang bersamaan. Cuman ini bisa dihodok, seandainya ya, saya ada teman saya itu perjalanan dari Madiun ke Jakarta naik kereta, karena keretanya itu pada saat itu dari Madiun itu jam 9 malam, sampai sana itu jam 8 pagi, sehingga tidak bisa sholat kan. Salah satu caranya dia sholat dalam kereta, atau yang kedua mengkodok atau mengganti di lain waktu, itu kodok seperti itu. Baik, silakan yang lain jika ada pertanyaan. Nah, ini Mbak Julia tadi aslinya namanya siapa ya? Silahkan kalau ada pertanyaan, Mbak. Oh, ini Mbak Novi online lagi. Mbak Novi udah jelas ya pertanyaannya tadi saya jawab. Ya kok Mbak Ayu, sorry. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Mumpung kita masih ada waktu nih. Masih ada sekitar 12 menit lagi. Mbak Jasmine silahkan. Mbak Shanti juga kalau mau menambah lagi. Terus Mbak siapa nih? Sri Haryanti. Mbak Sri ya? Oh, Sri Haryanti. Namanya kok SRU ya? Baik, gak apa-apa. Maaf ya, salah baca nih. Iya, sinyalnya lemot, gak apa-apa deh. Iya, iya, gak apa-apa. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya lagi. Mungkin kita masih ada waktu nih. Halo, halo. Anybody? Nah, ini Mbak Nimatus kayaknya mau tanya lagi nih. Silahkan. Sudah jelas ya, alhamdulillah. Iya, memang sholat jamak itu gampang-gampang susah. Gampangnya gimana? Ketika kita paham itu gampang. Namun kalau kita belum begitu ngerti, paham, itu agak agak sulit, karena agak susah gitu ya. Karena ada dua hal. Ini baru jamak takdim dan jamak takhir. Kita masih ada lagi namanya jamak qashar. Nah, nanti kita lanjutkan pada pertemuan kedua. Karena waktunya tidak cukup untuk membahas beberapa poin itu tadi.
Maka saya ambil yang poin ini supaya teman-teman jelas terlebih dahulu. Nah, tugasnya tadi udah jelas ya. Sebenarnya saya pengen teman-teman mempraktekkan. Cuman karena waktu TTM kita tidak bisa bertatap muka ya. Jadi ya, harapan saya teman-teman bisa menangkap apa yang saya sampaikan pada hari ini, dan juga ini juga bermanfaat buat kita, terutama untuk keseharian kita ya. Karena ibadah yang paling, maksudnya ibadah pertama yang ditimbang itu adalah sholat. Komis tugasnya, maaf tadi dipanggil. Oke, tugasnya ini Mbak, nanti akan saya share di grupnya Islamic Studies video. Nah, ini tugasnya. Nanti ini saya share lagi kok, tenang aja. Ini saya share di grup Islamic Studies, jadi tidak perlu dicatat ini ya. Jadi di kelas saya, teman-teman cukup datang, memperhatikan apa yang materi saya sampaikan, terus kemudian menangkap apa yang kita pelajari pada waktu kelas online. Kemudian setelah itu teman-teman mereview. Saya pengennya teman-teman itu bisa apa ya, mendapatkan materi lah istilahnya, dan bisa dilaksanakan, bisa dilakukan untuk keseharian. Itu pengennya seperti itu gitu. Baik, karena waktunya kita masih ada sekitar 7 menit. Silahkan Mbak kalau mau bertanya. Mumpung ada kesempatan untuk tanya jawab, silahkan. Oh ya, untuk hafalan, uh, saya masih mempertimbangkan jadwal karena ada angkatan 1 dan 2. Kemungkinan besar nanti minggu pertama angkatan 1, minggu kedua angkatan 2, minggu ketiga angkatan 3. Seperti itu, sehingga nanti siapa yang mau hafalan nanti komen ya di status saya, nanti saya postingkan di grupnya Islamic Studies. Buat teman-teman semua, jika ada hal-hal yang disampaikan tentang Islamic Studies, bisa di-share di grup kita gitu. Semoga grup kita ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita tentang agama, tentang ya bekal kita lah nanti di akhirat, seperti itu. Dan satu hal lagi ya, ya tentang ibadah sholat terutama, karena memang ibadah sholat itu yang dipertimbangkan ya, yang di mizan di awal ketika di yaumul akhir. Maka saya berharap teman-teman semua juga bisa melaksanakannya bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Dicoba dulu. Jika memang benar-benar sudah tidak bisa, Allah Maha Tahu. Jadi wallahu a'lam. Apapun yang terjadi, yang penting kita sudah berusaha gitu kan. Dan sholat itu, oh ya, saya pernah ikut seminarnya siapa namanya, Dokter Hendra pada waktu itu di Masjid At-Taqwa. Gerakan sholat itu juga bermanfaat buat kesehatan. Jadi beliau itu seorang dokter, namun dia ikut organisasi apa gitu. Jadi di situ tuh untuk perkumpulan para dokter, beliau itu membuat, jadi temannya ada temannya membuat buku gerakan sholat itu bisa membantu kesehatan. Jadi kayak takbiratul ikhram itu ternyata di lengan kita itu ada namanya otot bispek atau apa lupa saya. Itu jadi bisa menegakkan atau bisa menguatkan kayak gitu. Kemudian ketika kita ruku, itu ruku yang benar itu seperti apa? Itu kan harus lurus ya. Ternyata diteliti oleh dokter, kalau ruku itu lurus punggungnya itu
akan mengembalikan punggung kita yang awalnya itu kan, kalau orang tua itu kan lama-lama bungkuk ya kita, itu supaya mengembalikan otot kita yang di punggung itu menjadi lurus lagi gitu, mumpung kita masih muda. Jadi ketika kita sholat itu gerakannya yang benar, insya Allah sangat bermanfaat buat kesehatan. Salah satunya itu tadi punggung, mengembalikan fungsi punggung ini supaya tidak, ketika kita sudah tua nanti tidak menekuk kayak gitu. Terus kemudian ada lagi untuk sujud. Nah, sujud itu, sujud yang benar itu memang agak lama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk hmm, mengembalikan aliran darah. Jadi darah itu kan dari kita kan berdiri terus, kepala nggak pernah di bawah kan. Ketika kita sujud itu kan kepala di bawah, akhirnya darah itu lancar, peredaran darah itu. Jadi bisa naik, bisa turun, gitu. Terus kemudian iya, sementara itu sih yang pernah disampaikan ke Dokter Hendra pada waktu itu, karena waktunya mepet ya. Jadi beliau tidak menyampaikan sepenuhnya. Cuma satu hal lagi, kalau misalkan kita tidur, itu juga disarankan untuk miring ke sebelah kanan. Jadi kenapa kok miring sebelah kanan? Kan Rasulullah menyampaikan kalau tidur miringlah ke sebelah kanan. Itu ternyata setelah diteliti oleh dokter, ternyata benar. Kalau tidur terlentang itu lidah kita kan akan mengganggu pernafasan seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan kita miring sebelah kiri, jantung kita kan di sebelah kiri, paru-paru kita sebelah kiri ya, jantung atau paru-paru ya itu sebelah kiri. Kalau kita tidurnya miring ke kiri, itu membuat sesak nafas karena apa namanya, jantungnya tuh terjepit sama badan kita yang, jadi kayak jantungnya di bawah gitu loh. Kalau kita di miring ke kanan, itu jantungnya di atas jadi longgar. Ternyata penelitiannya dokter seperti itu. Itu sangat bermanfaat sekali. Jadi ya, saya dapat ilmu dari seminar-seminar kayak gitu. Nah, itu tadi sedikit sharing ya. Sharing ilmu yang pernah saya dapat, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya ingin teman-teman semua itu udah mulai open minded ya, istilahnya jika ada yang mungkin dari yang saya sampaikan ini ada yang kurang seret atau ada yang mengganjal atau ada masukan, silahkan nanti ketika saya share apa namanya, PPT-nya, teman-teman kasih masukan, atau teman-teman menambahi, atau teman-teman mungkin punya ide lain. Nah, kita bisa apa namanya, diskusikan di situ, sehingga ilmu kita itu tidak hanya, mungkin kalau teman-teman kan masih menerima ya, jadi kita itu saling menerima dan saling memberi. Saya pun juga sama, saya juga masih belajar, jadi sampai kapanpun itu kita masih belajar. Istilahnya tidak ada yang lebih pandai atau ini, nggak ada buat saya. Saya banyak bicara ya. Silakan teman-teman kalau masih mau tanya, ini masih ada 1 menit lagi, 1 menit 30 detik. Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Ada yang mengacungkan tangan? hmm, jadi memang pelajaran agama itu ya seperti ini. Apa yang pernah saya pelajari, saya sharingkan ke teman-teman. Apa yang teman-teman perlukan atau butuhkan, sharekan aja nanti ke kita, biar saya siapkan apa yang teman-teman butuhkan kayak gitu. Nah, hmm, aduh, kenapa ini? Baik teman-teman semua, kita tutup dulu ya kelas kita pada malam hari ini. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.